Hai guys, welcome back to Oatly DB. Di sini aku punya satu pertanyaan yang kamu harus jawab entah dalam hati atau di komen, yes or no ya atau enggak. Pernah gak kamu ngerasa gak setuju, gak suka, gak sepakat atau gak sepaham, tapi somehow kamu iyain anyways. Pokoknya kamu menjawab itu bukan murni karena kamu sepakat. Banyak kayak kata sepakat sekarang di sosmed, tapi murni untuk bikin orang lain senang atau orang yang menjadi lawan bicara kamu merasa disetujui, merasa senang. Jadi apa yang kamu rasakan itu berkebalikan dengan apa yang kamu ungkapkan hanya demi menjaga perasaan orang-orang di sekitar kamu atau orang yang jadi teman bicara kamu. Kalau iya, kita sama. Ya, itu adalah salah satu sifat seorang people pleaser ya. Dan aku sendiri sudah lama, bahkan dari kecil ya. Dari kecil itu adalah seorang people pleaser. Aku menyadari sifat ini, itu gak tiba-tiba. It's not a self-proclaim, aku beneran people pleaser. Karena aku sempat tes di positive intelligence gitu. Jadi itu adalah salah satu tools untuk mengidentifikasi saboter aku apa. Saboter itu adalah sabotase. Pola pikir yang tersembunyi nih di dalam kepalaku yang sadar nggak sadar mensabotase diriku gitu. Karena kalau kita dengar istilahnya ya people pleaser atau people pleasing, kan pleasing ya, menyenangkan orang lain. Sebenarnya bagus gak sih? It's a good thing to make people feel pleased, happy. Tapi kalau misalnya dilakukan secara berlebihan, kita terus memikirkan gimana caranya orang itu senang sama kita, gimana caranya supaya orang itu menerima kita, itu tidak lagi bagus atau positif, tapi justru mensabotase diri kita. Jujur sebagai seorang people pleaser, I'm not recovered yet, belum. Tapi aku berusaha belajar untuk mengurangi sifat ini karena beberapa kali mengalami rasa kecewa, rasa sedih, rasa menyesal yang cukup dalam karena terlalu mikirin orang lain, kesenangan orang lain dibandingkan diri sendiri. Padahal orang kita pikirkan itu manusia dan diri kita sendiri juga manusia. Right? Kita punya perasaan, kita punya impian, kita punya pendapat, sama-sama manusia nih. Tapi kenapa ya kita mikirin orang lain dibanding diri sendiri? Sebelum aku ceritain beberapa case atau cerita dimana mau gak mau gue people pleasing nih atau bikin dia senang atau iya aja, aku ingin berbagi apa yang aku temukan di bacaan dan di video-video yang aku tonton. Kalau kamu menjadi people pleaser sekarang, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sekarang di usia kamu mungkin di 20-an, 30-an tahun, kok aku di kantor atau di kampus pengen banget ya fit in atau menyenangkan semua orang, itu gak tiba-tiba. Nyatanya, being people pleaser itu terbentuknya sejak lama, bahkan sejak kita kecil. Bisa jadi waktu kecil kamu tumbuh di rumah atau di keluarga yang gak bisa selalu diprediksi. Kadang terasa hangat, menyenangkan, happy, tapi bisa juga berubah signifikan gitu. Suasananya penuh konflik, mungkin sering berantem, ada konflik-konflik yang terjadi mungkin di antara orang tua atau saudara. Dan kamu tanpa sadar berusaha beradaptasi, belajar untuk menjadi seorang peacemaker karena kamu gak mau ikut dalam masalah tersebut. Itu aku sempat alami, tapi ya puji Tuhannya gak berlarut ya. Jadi dalam pemikiran aku waktu itu, kalau misalnya aku itu baik, nurut, mencoba memahami pemikiran semua orang dalam keluargaku, ya aku akan aman dan gak keseret nih dalam konflik-konflik itu. Nah mungkin kamu mengalami itu juga. Atau bisa jadi bukan dari rumah, tapi dari lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, kamu pernah di-exclude di suatu circle sehingga kamu memiliki pemikiran, oke, berarti aku harus earn my place ya. Lama-lama menjadi orang yang disenangi oleh semua orang itu jadi satu syarat untuk bisa kamu diterima, dan itu kebawa sampai dewasa. Jadi aku akan ceritakan case yang pertama, ini aku udah tulis, yaitu ketika kamu mati-matian ingin fit in di circle tertentu. Gak harus circle pertemanan, bisa jadi ketika kamu masuk kerja menjadi anak baru di sebuah perusahaan, bisa jadi kamu di sekolah atau di kampus, kamu pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, pasti ada keinginan untuk bisa cocok dan nyambung sama orang-orang yang notabene sudah pernah ketemu atau udah lebih akrab sebelumnya, sebelum kamu ada. Mungkin ada inside jokes yang kamu gak ngerti, atau mungkin culture yang gak cocok, atau cara
menyampaikan pendapat yang berbeda. Itu wajar kita temui di lingkungan yang baru. Nah, untuk berusaha fit in dan diterima, akhirnya kamu ikut-ikutan gitu. Sebenarnya kamu gak begitu paham jokesnya, tapi ya kamu ikutan anyways tanpa benar-benar bertanya. Dalam situasi kerja gitu ya, di kantor, ada pendapat beberapa orang yang kamu sebenarnya gak nyambung atau kurang setuju, tapi oke, ini karena aku orang baru dan aku ingin diterima, oke aku setuju aja deh, iya aja. Atau misalnya atasan kamu tiba-tiba kasih job desk yang sebenarnya nggak sesuai, tapi karena kamu takut nggak kelihatan berkontribusi, kamu iyain anyways. Aku mengalami ini, tentu tujuannya untuk diterima di tempat baru aku itu. Nah, setelah flashback, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan saat itu ya, yang aku tuh belum kepikiran, yaitu menetapkan batasan atau boundaries diri sendiri. Kenapa boundaries? Simpelnya, ketika aku berusaha menyenangkan orang lain nih, orang-orang ini kan manusia ya, aku berusaha mereka senang karena aku menyadari mereka punya sifat-sifat yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan aku berusaha menyesuaikan supaya terasa sama. Dan aku sendiri adalah manusia juga, manusia yang punya keterbatasan diri juga. Bisa dari waktu, keterbatasan tenaga mungkin karena banyak aktivitas lain yang harus aku lakukan. Job desk aku sendiri itu udah cukup banyak, sampai ke kesehatan mental ya. Aku pernah punya pengalaman bekerja di perusahaan pertama tempat aku bekerja, itu punya budaya kerja yang lumayan ya, lumayan giat, bahkan kalau misalnya lembur dan semakin bisa standby ketika tengah malam atau lewat jam 12 malam, itu berarti ya kita orang yang penting gitu, karena kita bisa di call atasan. Dan aku ngikut budaya itu karena aku pikir, oh mereka bisa kok jam 1 teleponan karena ada ide-ide baru, terus besok paginya kerja lagi dalam kondisi fresh, bisa dong gitu. Akhirnya aku ikutin budaya kerja tersebut, cuman pada akhirnya ya capek sendiri ya, masuk rumah sakit lah, tipes, karena tenaga atau mungkin dari segi mental, kesehatan mental, ya aku berbeda dengan manusia-manusia yang ada di perusahaan tersebut gitu. Setiap individu berbeda. Jadi waktu itu aku belum menyadari batasan diri aku apa. Aku bisa pleasing mereka dalam waktu setahun lebih, tapi pada akhirnya ada bom waktu. Aku sakit, aku merasa gak berdaya, burnout, apapun lah ya yang buruk-buruk itu akhirnya kejadian. Jadi seharusnya ketika mengalami case pertama ini, ya kamu harus kenali batasan diri, boundaries kamu. Jangan merasa bersalah dengan itu, karena setiap orang itu pasti punya batasannya masing-masing. Itu case yang pertama. Case yang kedua adalah ketika keluarga, saudara, atau orang-orang terdekat kita itu punya ekspektasi yang berbeda. Nah, siapa di sini yang sudah menikah atau mau menikah? Kalau iya, mungkin kamu tahu rasanya gimana ada nasihat, pesan, masukan, pemikiran dari mana-mana ke kita gitu kan. Contoh yang cukup relate adalah ketika kamu menghadapi orang tua atau mertua kamu. Kamu sendiri misalnya mau menikah nih, dan ini kejadiannya sekali seumur hidup. Kamu ingin konsepnya itu intimate, hanya beberapa orang aja, nggak perlu besar-besar. Tapi mertua kamu mau acaranya dibuat sebesar mungkin, semua kerabat diundang, teman-teman lama, teman-teman SMP, SD pun diundang, mau semegah itu. Kedengarannya sederhana tapi tidak sederhana. Mungkin yang udah nikah merasakan itu ya, perbedaan pendapat antara keluarga kecil, keluarga baru ini dengan mertua masing-masing gitu atau orang tua. Nah, kalau misalnya kamu menjadi people pleaser saat itu, bayangin ya, nikah itu sekali seumur hidup, idealnya seperti itu kan. Pada akhirnya ya udah deh ngikutin kata orang tua atau mertua 100%. How would you feel? Apa yang akan kamu rasakan nanti? Acara yang sekali seumur hidup itu akhirnya menjadi acara orang lain. Ada rasa tidak didengar, ada rasa diikut campuri. Memang di saat itu mungkin kamu bisa kompromi, tapi kalau misalnya itu kejadian berkali-kali ya, keluarga atau orang tua berusaha mencampuri urusan value, prinsip keluarga ini, ya akan tertanam resentment yang sedikit demi sedikit membukit gitu. Rasa kesal, rasa amarah itu akan terkumpul, dan seperti case yang pertama ya, akan terjadi bom waktu itu juga mungkin. Tiba-tiba kamu ngerasa gak cocok, cut off, dan lain sebagainya. Padahal itu bisa dicegah dari awal, yaitu dengan belajar bilang tidak atau belajar untuk say no dengan sopan dan tegas. Bilang enggak itu enggak harus dengan keadaan emosi ya, marah-marah, karena kadang cara penyampaian kita itu lebih penting dari isinya. Maksud kamu no itu untuk hal yang baik, tapi kalau penyampaiannya salah, bisa jadi orang menangkapnya itu intimidasi, itu kita gak sopan, pantang, dan lain sebagainya. Usahakan pakai tone yang baik dan sopan sehingga bisa diterima sama lawan bicara. Mungkin ketika berada dalam situasi case kedua ini, kamu cukup bilang, kami berdua, ini suami istri ini, sangat menghargai, appreciate ide dan masukan bapak dan ibu gitu.
atau papa mama, kami udah diskusikan ini berdua dan kami sepakat untuk membuat acara yang lebih intimate. Kami berharap bisa didukung dan dihargai keputusannya. Udah, titik. Gak usah penjelasan panjang, karena menurutku kamu berhak punya suara bahkan di depan orang yang kamu hormati. Lanjut ke case ketiga, yaitu maaf sampai stoknya habis padahal lagi nggak lebaran. Ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar people pleaser sering lakukan, yaitu minta maaf berkali-kali bahkan terlalu sering. Misalnya telat 2 menit, aduh maaf banget ya ini salah gue, aduh maaf ya aku telat, nggak sengaja nyenggol, aduh maaf, pokoknya boros maaf. Mau nanya sesuatu juga maaf aku ganggu, boleh nanya nggak? Pokoknya hal-hal simple gitu pun ada kata maafnya. Nah, coba latihan untuk mengubah kata maaf itu menjadi kalimat yang berupa penjelasan singkat seperti ini contohnya. Bukan maaf ya udah bikin kamu nunggu, tapi makasih ya. Nah, jadi maaf diganti makasih. Makasih ya udah sabar mau nunggu. Makasih banget. Kalimatnya beda, energinya beda, lebih positif. Yang satu minta maaf karena keberadaan kamu atau kondisi kamu. Yang satu lagi adalah tetap menghargai orang lain tanpa kamu harus menghukum diri sendiri gitu kasarnya. Nah, jadi karena ini bukan lebaran, daripada stok minta maafnya habis, mulailah berlatih mengubah kata maaf itu menjadi sesuatu yang lebih positif, yang lain gitu. Misalnya keseringan terlambat, ya itu meminta maaf lah. Gak boleh ya guys, sifat terlambat ini tidak boleh dilakukan terus-menerus. Oke, case yang keempat. Case yang keempat adalah, wah ini salah satu pelajaran di usiaku yang hampir 30 ini. Gak semua hal harus direspon atau dijawab sekarang. People pleaser itu biasanya tuh langsung panik ketika ada satu masukan mungkin atau satu opini, permintaan. Kayaknya udah ada mode auto, entah di kepala, di mulut, pengen bilang, oke, gak apa-apa kok, bisa kok. Misalnya di kantor, diminta jadi project manager, padahal kamu lagi megang tas yang sangat banyak di area lain. Dan yang minta itu mungkin orang yang reputasinya lumayan atau bos kamu atau siapapun. Kamu gak mau dia kecewa, jadi kamu langsung menanggapi. Padahal gak harus ditanggapi saat itu juga. Kamu punya hak, punya ruang untuk bilang, boleh ya saya pikirkan dulu, beri saya waktu, nanti saya kabarin. Jadi kamu punya ruang loh untuk memikirkan nih. Decision making gak semuanya sesimpel bilang iya, bilang enggak. Tapi memang ada beberapa yang perlu dipikirkan. Apa nih pros and cons-nya? Apakah kamu mampu untuk menjalankan itu dan memberikan hasil yang baik? Karena waktu yang mungkin gak begitu panjang, singkat gitu, bisa memberikan jawaban yang sangat berbeda. Kalau misalnya gak di perusahaan, case-nya mungkin di keluarga. Misalnya ada adik kamu, kakak atau ipar itu mau minjem duit, misal ya. Ini salah satu contoh case yang sering dicurhatin di thread, aku sering baca. Mereka mau minjem duit. Di satu sisi kamu ngerasa minjemin duit itu bukan bagian dari value kamu, mendingan ngasih duit, tapi kamu gak bisa memberikan uang sebesar yang mereka minta. Jangan langsung panik terus bilang, oke, nanti aku transfer deh gitu, karena kamu gak enak. Oh, kok kamu malah minjem ke aku sih? Mungkin kebawa emosi ya, karena merasa kan gue adek nih misalnya, gue adek, gak bisa dong minjem ke adek misalnya gitu. Itu kan malah bisa menghasilkan konflik yang tidak perlu. Instead kamu bilang, coba aku pikirin dulu, atau coba aku cek dulu aku mampunya memberikan berapa. Padahal di waktu tersebut kamu gak cuma mikirin soal nominal, soal uang, enggak. Kamu pikirin impactnya nanti itu seperti apa, kebutuhannya memang nyatanya seperti apa. Bisa jadi berlebihan juga nih jumlah yang dia mau pinjam, atau bakal seberimpact apa uang yang akan kamu berikan pada saudara kamu itu. Jadi ini bisa di segala macam case ya. Jadi people pleasing, kalau itu terjadi sekali 2 kali, itu bagus ya. Itu bisa jadi strategi untuk kamu bisa dekat dan fit in di suatu lingkungan atau circle. Tapi kalau misalnya itu berlebihan, itu bisa jadi sabotase diri yang malah merugikan diri kamu nih. Jadi bedakan antara kamu melakukan sesuatu itu karena beneran peduli atau tulus, atau sekedar yaudah yang penting orang seneng, tapi kamu lupa sama diri kamu juga manusia yang perlu happy juga dengan keputusan kamu. Kalau episode ini relate buat kamu, coba kamu share pengalaman kamu di kolom komentar atau DM Instagram Oatly Debbie. Mungkin kita bisa saling kenal dan cerita. Dan gak lama lagi Oatly Debbie di Instagram bakal adain giveaway yang menarik. Kemungkinan besar kamu suka sih. Jadi jangan lupa follow Oatly Debbie dan pantengin timelinenya. Jangan lupa subscribe. Thank you for listening to Oatly Debbie. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!